Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi di CPI Cerita Pendek Indonesia. Kali ini saya akan bercerita tentang alur sebuah film berjudul Grave of the Fireflies. Film ini berkisah tentang kondisi Jepang di akhir Perang Dunia Kedua, di mana ada seorang anak kecil berumur 14 tahun yang harus merawat adiknya yang masih berumur 6 tahun. Mereka telah ditinggal ibunya karena meninggal akibat kebakaran yang ditimbulkan oleh serangan udara pesawat Amerika. Dan ayahnya seorang angkatan laut Jepang yang pergi berperang ke Amerika dan tidak kunjung pulang. Penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia Grave of the Firefly. Film ini dimulai dengan suara sirine pertanda serangan udara dari musuh Jepang akan menyerang. Tampak seorang anak kecil bernama Seita bersama adiknya Setsuko mengubur pasokan makanan di belakang rumah. Seita menyuruh ibunya untuk segera ke tempat pengungsian. Kabarnya orang-orang mengungsi di bawah jembatan beton di samping kantor pemadam kebakaran. Kabarnya jembatan itu dapat menahan 250 kg bom atom. Ibunya pun menuju ke sana. Dan setelah selesai mengubur bahan makanan, Setsuko dan Seita pun menyusul ibunya. Setelah semuanya beres, Seita pun bergegas. Tak lupa foto ayahnya di bawahnya. Belum sempat membawa barang-barang berharga, terdengar lonceng tanda serangan udara. Seita pun bergegas keluar rumah, terdengar pesawat tempur lewat. Seita pun tiarap, tapi tidak terjadi apa-apa. Ternyata pesawat tempur itu tidak menjatuhkan bom, melainkan hanya bom molotov biasa. Tetapi bom itu ada ribuan, dijatuhkan dari beberapa pesawat tempur milik musuh. Seita pun berlindung ke dalam rumah sebelum dia dan adiknya tertimpa bom molotov tersebut. Setelah terasa aman, Seita pun lari keluar. Di sanalah dia melihat di mana-mana api, ratusan rumah terbakar. Tidak ada gang yang bisa dia lewati karena semuanya api. Setelah sampai di tempat pengungsian di jembatan, dia melihat orang-orang sudah berdesakan di sana. Dia pun mencari tempat perlindungan lain. Dia memutuskan untuk menuju laut. Setelah sampai di tepi pantai, tampaklah dari kejauhan seolah lautan api mengelilinginya. Dia memutuskan untuk berhenti di pinggir saluran air. Di lokasi ibunya mengungsi, tampak ibunya yang terlalu dekat dengan api. Walaupun jembatan itu kuat, tapi dengan api yang begitu besar di sekitarnya, tentu panasnya akan merambat juga ke dalam, sehingga banyak orang di dalam kolong jembatan pun menjadi korban. Setsuko mengkhawatirkan ibunya. Seita pun mencoba menghibur adiknya, bahwasanya ibu pasti aman, karena ibu berlindung di bawah jembatan yang sangat kuat. Beruntung hujan lebat pun tiba, jadi mereka tidak perlu menunggu waktu lama untuk pergi melihat kondisi kota mereka yang sudah menjadi puing-puing. Setelah hujan reda, Seita pun menggendong Setsuko untuk menuju ke kotanya. Tampaklah semua sudah rata dengan abu. Seita pun melihat saluran air dan jembatan untuk mencari ibunya. Dia ingin tahu kondisi ibunya, namun dia tidak melihat ibunya sama sekali. Tak lama setelah itu muncullah seorang petugas relawan mengumumkan kepada penduduk yang tersisa untuk berkumpul ke penampungan di bekas gedung sekolah. Mereka pun pergi ke sana. Barangkali mereka bisa bertemu dengan ibunya. Sesampai di gedung sekolah, Seita bertemu dengan adik dan ibunya dan mengajak Seita untuk menjauh sebentar dari Setsuko. Ternyata bibinya punya kabar buruk bahwa ibunya dalam kondisi kritis terkena panasnya api di saat di bawah jembatan. Bibinya segera menjaga Setsuko agar Seita bisa ke ruangan perawatan melihat kondisi ibunya. Sesampainya di tempat perawatan, dia melihat ibunya terbaring, namun dia tidak bisa berkomunikasi pada ibunya karena kata petugas, baru itu ibunya bisa tidur setelah menderita kesakitan akibat luka bakar. Setelah keluar dari penampungan, Seita melihat Setsuko sedang bermain dengan bibinya. Dia pun menghampirinya. Dia memberi Setsuko cincin ibunya.
Tentu saja Setsuko bertanya-tanya tentang kondisi ibunya. Seita berbohong dengan mengatakan ibunya baik-baik saja dan hanya butuh perawatan sedikit di rumah sakit di kota. Setsuko percaya pada Seita. Bibinya menawarkan mereka untuk tinggal bersama di Nishinomiya. Ada kamar di lantai 2 katanya. Sementara Seita tetap tinggal dulu di penampungan untuk merawat ibunya. Beberapa hari pun berlalu. Kondisi ibunya sudah dipenuhi belatung karena tidak mendapatkan perawatan dan akhirnya meninggal. Dan ibunya pun dikremasi massal. 妹さんどないしたんや。西宮の遠い親戚に今朝預けてきました。それはよかった。ほな、私は任務があるさかいこれで。 Setelah selesai kremasi, Seita membawa abu kremasi ibunya dan dia pun pergi ke rumah bibinya di Nishinomiya. Sampai di sana dia pun menyimpan abu kremasi ibunya di antara pot. Saat masuk rumah bibinya, dia pun disambut oleh Setsuko dengan gembira sambil berteriak, "Mama!" Tapi dia kecewa tidak mendapati mamanya di sana, hanya Seita seorang. Seita pun berbohong pada adiknya bahwa ibunya belum bisa ke sana. Dia harus dirawat di rumah sakit di kota. Bantuan pemerintah datang ke rumah bibinya. Bibinya senang sekali menerima bantuan itu karena Seita dan Setsuko adalah anak angkatan laut Jepang. Bibinya menyambut Seita dengan ramah dan menyuruhnya segera istirahat ke kamar. Di kamar dia ketemu Setsuko yang sedang memandangi cincin ibunya dan bertanya, "Apa ibu sudah tidak perlu lagi dengan cincinnya?" Seita mengatakan simpan saja, jangan sampai hilang. Pagi harinya Seita kembali ke kota tempat dia tinggal. Di antara puing-puing dia menggali pasokan makanan yang pernah dia kubur di belakang rumah dan membawanya pulang untuk diserahkan kepada bibinya. Tidak lupa permen buah kesukaan Setsuko dikantonginya. Setelah di rumah bibinya, dilihatnya bibinya hanya sendiri. Saat itulah dia menceritakan bahwasanya ibunya telah meninggal dan meminta bibinya untuk merahasiakan itu pada Setsuko. Bibinya meminta Seita menulis surat buat ayahnya, memberi kabar segera tentang kematian ibunya. Malam harinya Seita pun mengajak adiknya bermain ke pesawahan. Mereka melihat banyak sekali kunang-kunang. Setsuko sangat senang sekali melihatnya. Saat kegembiraan itu Setsuko diberikan kejutan, yaitu sebuah permen buah. Dia pun sangat bahagia mendapatkannya. Sungguh kebahagiaan yang sangat sederhana sekali bagi Setsuko yang seorang anak angkatan laut Jepang. Pagi harinya hari pun hujan. Saat Seita sedang gabut, tiba-tiba bibinya masuk bertanya kepada Seita, "Tidak bekerja atau sekolah kamu?" Seita menjawab kalau sekolah dan tempat kerjanya sudah hangus terbakar. Sebagai informasi ya guys, kalau saat perang itu tempat kerja sangat sulit didapat. Orang bekerja keras bahkan hanya buat dibayar dengan segenggam beras. Makanya tidak ada kerjaan yang bisa didapatkan oleh Seita. Bibinya kecewa merasa mereka hanya menjadi beban bagi keluarga mereka. Padahal selama ini bibinya sudah menikmati makanan bantuan pemerintah yang diberikan kepada keluarga angkatan laut Jepang. Bibinya kembali menyuruh Seita menyurati ayahnya. Seita mengatakan sudah berkali-kali dia menyurati ayahnya sejak dari 10 hari yang lalu. Saat Seita menuju ke rumah bibinya, saat sarapan, bibinya mulai menyindir Seita kalau makanan susah didapat. Dia mengatakan pada anak gadisnya bahwasanya anak gadis saja harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Saat sedang makan, tiba-tiba sirine pun berbunyi, tanda ada serangan udara. Mereka pun bergegas ke penampungan sebuah bengker yang dibuat warga di bawah bukit. Di sana bibinya berbohong kepada warga kalau dia menghidupi anak piatu yang ayahnya sedang pergi berperang. Para tetangga menjadi kagum dengan bibinya yang dalam kondisi susah, bahkan anak sendiri pun susah untuk diberi makan. Ini dia mau menampung anak orang. Setsuko terlihat menggaruk-garuk punggungnya. Ternyata dia terkena penyakit kulit. Habis mencuci kain, Seita pun mengajak adiknya ke pantai. Di sana dia membersihkan penyakit kulit yang ada di punggung adiknya. Seita membayangkan saat-saat indah bersama keluarganya. Tiba-tiba lamunannya terpecah dengan suara sirine. Di rumah, bibinya meminta izin kepada Seita kalau kimono ibunya ditukar dengan setoples beras. Seita pun setuju, tapi Setsuko yang ternyata belum tidur pun menangis mendengar itu semua. Dia masih punya harapan yang besar kalau ibunya akan kembali dan mengenakan kimono tersebut.
Malam itu mereka makan nasi putih lahap sekali. Setsuko sampai tambah, sehingga bibinya mengatakan mau dihabisin semua. Setsuko nggak mengerti maksud bibinya. Dia malah memuji masakan bibinya, masakan yang enak. Ketika paginya tiba, mereka cuma makan nasi bubur. Setsuko tidak makan sama sekali. Seita menenangkan adiknya kalau nanti siang dia bisa makan nasi kepal. Bibinya pun angkat bicara kalau jatah nasi mereka tidak ada lagi. Bibinya menasihatin Seita untuk bekerja, tidak ada makan siang gratis. Setsuko protes kalau yang mereka makan itu hasil penjualan kimono ibunya. Bibinya pun marah dan menyuruh mereka memasak makanan sendiri. Kalau bisa pergi ke Tokyo ke rumah saudara ibunya yang lain. Sehabis makan, Seita pun berangkat ke ibu kota untuk menarik tabungan ibunya. Setelah diambil, masih ada sisa tabungan ibunya di bank sebanyak 1 juta rupiah. Pada zaman itu cukup banyak, tapi karena perang, uang tidak ada gunanya. Setelah itu mereka menulis surat untuk ayahnya. Sepulang dari kota, mereka membeli barang-barang bekas untuk memasak makanan. Keesokan harinya, Seita pun mengambil beras jatah untuk keluarga angkatan laut. Ternyata itulah sebabnya bibinya sudah tidak peduli lagi sama mereka berdua, dikarenakan beras jatah yang didapat hanya sekarung untuk 1 bulan. Mana cukup untuk dimakan satu keluarga yang berjumlah 5 orang. Selama ini bibinya mengandalkan itu, namun sekarang sudah tidak lagi. Di jalan Setsuko menangis kehabisan permen buah. Itulah permen buah terakhirnya. Sampai di rumah, Seita mengisi kaleng permen dengan air, dan Setsuko menyukai air yang sudah bercampur dengan serpihan permen buah tersebut. Saat pagi hari sedang lagi gabut menemani adiknya bermain, Seita ditegur oleh bibinya lagi. Bibinya menganggap Seita sebagai hama. Seita tersinggung dengan ucapan bibinya dan memutuskan untuk hidup sendiri di bunker bekas pengungsian. Setsuko pun sangat bahagia sekali karena mereka punya rumah sendiri, walaupun hanya sebuah bunker tempat orang berlindung di saat terjadi serangan udara. Seita pun membeli barang makanan pada seorang petani, tapi tidak banyak yang bisa dijual oleh petani tersebut. Hari pertama mereka punya stok makanan yang bisa dimakan. Petani hanya memberi mereka 1 buah labu putih. Itulah yang mereka makan di hari itu. Entah apa yang bisa dimakan besok harinya. Seita mengatakan kepada Setsuko kalau kata rasanya enak kalau dimasak. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Karena malam hari di sana gelap, mereka pun menangkap kunang-kunang sebagai penerangan. Pagi harinya sepulang dari mengambil air, Seita mendapati adiknya sedang menggali tanah. Dia penasaran bertanya kepada adiknya sedang apa. Setsuko menjawab dia sedang menggali kuburan untuk kunang-kunang, seperti kuburan yang dibuat untuk ibunya. Tentu saja Seita kaget karena selama ini Setsuko tidak tahu ibunya sudah meninggal. Ternyata Setsuko mengetahui ibunya sudah meninggal dari bibinya. Seita yang selama ini berusaha untuk tidak menangis di depan adiknya supaya adiknya tidak mengetahui kalau ibunya sudah meninggal, akhirnya pun tidak kuasa menahan air matanya. Dia membujuk adiknya kalau suatu hari nanti mereka akan mengunjungi makam ibunya di suatu pohon yang rindang. Semakin hari cadangan makanan negara terus menipis. Sudah tidak ada jatah makanan lagi dari pemerintah. Seita dan Setsuko yang sudah bosan makan katak dan rebusan kacang kedelai pun meminta pada orang-orang buat mau menjual beras mereka padanya. Namun orang-orang tidak ada yang mau menjual berasnya karena mereka tidak butuh uang, tapi makanan. Apa gunanya uang jika tidak bisa membeli beras dengan uang tersebut? Dia pun ke rumah seorang petani. Petani itu tidak ada jatah juga buat dijual. Dia menyarankan Seita untuk menggadaikan harga diri saja kembali kepada bibinya. Pergi kembali ke rumah bibinya untuk minta maaf. Tapi Seita keras kepala, dia pun pulang begitu saja. Sepulang dari mencari beras, dengan tangan hampa tiba-tiba ada pesawat tempur musuh yang memberondong pemukiman dengan tembakan. Seita pun berlindung di antara tanaman tomat. Di sanalah timbul niat jeleknya, dia menyembunyikan beberapa buah tomat di dalam bajunya. Nasib malang, hujan pun tiba. Tentu saja semua peralatan masak basah dan tidak dapat digunakan. Pagi harinya tidak ada pakaian lagi buat dipakai karena basah.
Mereka pun hanya mengenakan pakaian dalam. Terlihatlah punggung Setsuko bekas penyakit kulit yang semakin parah. Setsuko mengeluh pada Seita bahwasanya perutnya sakit. Dia sudah beberapa kali mencret. Malam harinya Seita pun berusaha mencari tebu buat pasokan gula adiknya. Namun saat akan mencuri tebu ternyata dia ketahuan oleh petani dan dia pun dihajar. Seita sudah menjelaskan kalau adiknya sakit, tapi petani itu nggak peduli. Seita pun nekat melawan petani itu dan merebut tebu dari tangan petani tersebut dan membawanya lari. Sampai di bengkel tempat mereka tidur, ternyata petani itu tidak berhenti mengejar. Di hadapan Setsuko, petani itu menyeret Seita ke kantor polisi. Untungnya polisi itu ternyata baik hati. Dia minta Seita dibiarkan di kantornya dan menyuruh petani itu pergi. Petani itu minta polisi bertindak. Mendengar petani itu mengatakan demikian, polisi itu pun membalas dengan mengatakan bahwa pelaku penganiayaan anak harus dihukum berat. Anak ini sepertinya sudah dianiaya sebelumnya. Karena ketakutan, petani itu pun pulang. Pak polisi pun membebaskan Seita. Saat keluar dari kantor polisi, ternyata Setsuko sudah menunggunya. Padahal yang sedang sakit adalah Setsuko, adiknya. Namun karena khawatir akan kondisi abangnya, malah Setsuko yang bertanya kondisi Seita. Pagi harinya kondisi Setsuko pun makin parah. Seita pun nekat untuk menjadi penjara. Dia mengambil kesempatan dikala orang sedang ketakutan berlari ke tempat yang aman karena ada serangan udara dari musuh. Dia pun masuk ke rumah warga untuk mencuri makanan atau barang-barang yang bisa dia tukar dengan makanan. Setiap hari dia melakukan hal yang sama, mempertaruhkan nyawa demi makanan. Pulang dari menjarah rumah warga, Seita pun mencari adiknya. Didapatilah adiknya tergeletak di rerumputan. Seita pun membawanya ke rumah dokter. Namun sama saja hasilnya seperti dia pergi ke rumah petani. Obat dan makanan tidak bisa dijual dengan uang. Dokter hanya mengatakan dia malnutrisi, harus diberi makanan bergizi. Obat bayarannya adalah makanan. Seita pun marah dan mengeraskan suaranya protes kepada dokter. Saat pulang, Seita memungut serpihan es buat adiknya minum. Setsuko mengatakan dia ingin makan tempura, sashimi, dan jelly. Seita pun meminta izin untuk meninggalkan adiknya sendiri dan pergi ke Tokyo buat membeli makanan di sana. Dia berharap di Tokyo ada orang yang mau menjual makanan. Tapi adiknya tidak mengizinkan dia pergi karena tidak ingin ditinggalkan sendiri. Seita pun membujuk Setsuko ini hanya sebentar. Setelah itu dia berjanji tidak akan meninggalkan Setsuko lagi. Setsuko pun bersedia ditinggalkan sendiri. Saat di bank, saat dia menarik uang tabungan ibunya, Seita mendengar pembicaraan orang-orang kalau Kaisar Jepang menyerah tanpa syarat. Itu artinya armada laut Jepang pun sudah kalah. Tidak satu pun angkatan laut yang kembali ke Jepang. Yang mana itu artinya ayahnya Seita meninggal di medan perang. Seita pun menangis kecewa. Itu sebabnya suratnya selama ini tidak pernah dapat balasan dari ayahnya. Setelah habis membeli bahan makanan, Seita pun pulang dan mendapatkan adiknya dalam kondisi sudah berhalusinasi. Dia memakan pasir dan mengulum kelereng, yang dalam halusinasinya itu adalah nasi kepal dan permen buah. Seita pun menyuapi Setsuko sepotong semangka. Setelah itu Setsuko pun tidak pernah bangun lagi selamanya. Semalaman Seita tidak tidur memeluk mayat adiknya. Pagi harinya dia pun membeli arang kremasi. Sudah terdengar kabar di kota itu bahwasanya perang sudah usai. Orang-orang kaya yang mengungsi ke tempat yang aman sudah kembali dengan bahagia. Sedangkan terlihat Seita sedang menjinjing arang kremasi menuju lapangan kunang-kunang. Seita pun akhirnya mengkremasi adiknya tepat di depan bengkel tempat mereka tinggal. Kemudian memasukkan abu kremasi adiknya ke dalam kaleng permen kesayangan adiknya. Setelah itu Seita pun pindah untuk tinggal di stasiun kereta api. Dan walaupun perang sudah usai, namun tetap saja persediaan makanan tetap terus menipis. Sampai akhirnya Seita pun meninggal karena kelaparan di stasiun kereta. Pada scene terakhir ini seolah-olah roh Seita dan Setsuko berkumpul dengan bahagia dan film pun berakhir. Nah guys,
Sayangi keluarga, ayah, ibu, adik dan kakak dan abang kita. Jangan biarkan orang tua kita capek bekerja, bantu dia apa yang bisa kita bantu. Jangan habiskan waktu untuk teman-teman ataupun gadget, karena di saat tersulit kita tidak akan ada yang mau membantu kita. Jangankan dalam berupa makanan dan harta, bahkan waktu dan tenaga pun tidak akan pernah diberikan untuk kita. Yang akan menolong kita hanyalah keluarga kita. Uang bukan segalanya. Saat orang tidak lagi bisa menjual makanan dengan uang, maka uang pun tidak akan berguna dan tidak berharga. Jangan jauh-jauh bercita-cita menjadi seorang superhero, karena menolong saudara adalah superhero yang sebenarnya. Jangan kemana-mana dulu ya guys, karena masih ada beberapa video yang belum kamu tonton di channel ini. Saya Andi mohon undur diri, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.